他在哪儿？我怎么知道？活着，你是长老缺阴陨落。啊，我还真不知道。你的实力怎么提升了这么多？你，住手！ Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada saat itu tetua duo sempat keluar dan mulai memverifikasi tentang perkataan dari si kucing yang adalah benar. Namun ketika melihat tetua duo, si kucing menjadi kaget. Ternyata tetua duo sudahlah pulih yang menurut si kucing, jika saja tetua duo menyerahkan Kincen pada dirinya, maka dia akan mendapatkan imbalan yang banyak. Namun tetua duo menjadi panik ketika mendengar perkataan itu, yang malah dia hanya berterima kasih pada si kucing karena dia tidaklah berani pada Lord Kincen. Di saat yang sama Lord Kincen kemudian merasa bingung dengan sikap si kucing yang malah menghadangnya di saat tadi Lord Kincen akan menghancurkan formasi tersebut. Di mana ras alien ini sangatlah jahat yang selalu membuat kekacauan di benua Tianwu mereka. Mendengar itu si kucing hanya bilang kalau Lord Kincen sangatlah bodoh, karena dia sangatlah menyayangkan mengenai sesuatu yang ada di dalam formasi itu yang mampu membuat seorang praktisi memiliki peluang untuk meningkatkan ranahnya. Jelas Lord Kincen lantas menjadi mulai berpikir tentang situasi saat ini dan terus menanyakan semuanya pada si kucing. Akan tetapi si kucing tidaklah memberitahukannya dan hanya bilang percuma jika Lord Kincen mengetahui rahasianya terlalu banyak. Dan setelah itu si kucing pun pergi memasuki pada sebuah celah spasial. Segera Lord Kincen kemudian mengeluarkan batu gioknya untuk mencari keberadaan si kucing. Namun dia tidaklah menemukannya hingga tetua duo bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Menurut Kincen, meskipun si kucing ini selalu usil, tapi apa yang dikatakannya barusan sepertinya ada kebenarannya. Alhasil dengan begitu Lord kita pun tidaklah mau bertindak dulu dan lebih baik memilih untuk kembali pada kelompoknya. Segera dia pun pergi. Waktu demi waktu terus berlalu, singkat cerita 3 hari pun berlalu yang akhirnya Lord Kincen pun sampai di ngarai kelompok Papiliun dannya. Setelah sampai Lord kita kembali menggunakan plat gioknya untuk mencari keberadaan semua temannya. Scene kemudian berpindah pada sebuah tempat yang di sana semua praktisi sedang merasa senang atas pencapaiannya selama berada di alam Liu kuno. Yang dimana menurut mereka setiap orang telah berhasil mendapatkan beberapa kristal darah yang sepadan dengan 10 tahun berlatih. Tapi di samping orang-orang yang merasa senang, di sana juga ada Lingyi yang sedang merasa kesal. Hal itu dia mengira semuanya adalah karena Lord Kincen, jadinya dirinya bertekad akan membantainya. Di saat yang sama terdengar suara dentuman dari arah belakang mereka. Suara itu seperti seseorang yang tengah melakukan pertarungan. Sontak aja semua orang yang berada di sana termasuk kelompok tetua situ juga mendengar suara ini yang langsung aja mereka pun bergegas untuk melihatnya. Terlihat memanglah benar, suara tersebut bersumber dari seseorang yang tengah melakukan pertarungan dengan monster api. Yang ternyata orang tersebut merupakan Lord kita yang seperti sedang memancing semua orang untuk mendatanginya. Bisa kita lihat ketika semua orang datang, wajah Lord Kincen tersenyum tipis, menandakan jika rencananya telah berhasil. Sontak Yan Cidau yang melihatnya sangatlah khawatir pada Lord Kincen, karena monster api ini terbilang kuat dan hanya tetua situlah yang mampu melawannya. Akan tetapi Lord Kincen masihlah bertahan melakukan pertarungan dengan monster ini. Ternyata Lord Kincen ini sedanglah berpura-pura lemah yang kini tidak bisa membantai monster api ini. Semua orang sungguhlah kaget dengan keberadaan Kincen yang ternyata masih hidup. Begitupun dengan Ling Tianan yang merasa bingung dengan kekuatan Kincen yang masih bertahan sampai selama ini, berhadapan dengan monster api. Akan tetapi tetua situ tidaklah berkata-kata dan langsung aja membantu Kincen menghabisi monster api itu.
Di sana, Lord kita kemudian berpura-pura kewalahan, bahkan langsung memakan sebuah pil untuk menyembuhkan lukanya. Barulah setelah itu ia pun bergerak menghadap tetua situ. Tetapi dari arah samping Ling Yi langsunglah berteriak menanyakan keberadaan Ling Jun yang pastilah hal itu ulah dari Lord Qin. Mendengar itu Lord kita tidaklah mengetahuinya itu sangatlah tidak mungkin kalau dirinya lah yang membantai Ling Jun, sementara kekuatan Ling Jun diketahui lebih kuat darinya. Meski begitu, tetap aja Ling Yi merasa marah dan terus menuduh Qin yang dialah dalang dibalik hilangnya Ling Jun bahkan sampai dia meninggal dunia. Dengan tegas Ling Yi bertanya apakah benar Qin telah membunuh Ling Jun. Tapi jelas Qin tidaklah mengakuinya, dia malah berpura-pura kaget dengan informasi kalau Ling Jun sudahlah tewas. Tapi meskipun Ling Jun beneran mati, maka itu sangatlah wajar karena dia selalu bertindak kejam yang kemungkinan itu adalah karma bagi orang yang licik. Jelas mendengar perkataan itu membuat Ling Yi auto marah dan langsung melakukan serangan pada Lord Qin. Akan tetapi Lord Qin tidaklah diam, dia juga mengeluarkan kekuatannya untuk menahan serangan Ling Yi, bahkan mampu mementalkannya. 他在哪儿？我怎么知道？活着，你是长老缺阴陨落。我还真不知道。你的实力怎么提升了这么多？ Melihat itu, semua teman Lord Qin sangatlah senang, tapi tidak dengan Ling Yi yang menanyakan kenapa Lord Qin sudah meningkat pesat. Dengan gayanya, Lord kita bilang jika dirinya adalah seorang jenius yang pasti peningkatan kekuatan sebanyak ini merupakan sesuatu yang normal dan bukan seperti Ling Yi yang tidak berguna. Ling Yi kembali inginlah menyerang Qin tapi dihentikan oleh Ling Tianan yang kini maju mengeluarkan kekuatannya. 住手！ Beruntung hal itu langsunglah dihentikan oleh tetua situ dengan menghancurkan energi merah yang keluar dari tubuhnya. Ling Tianan tidaklah terima jika tetua situ ikut campur dalam urusannya, karena menurutnya kematian dari Ling Jun pastilah berkaitan dengan Qin yang bahkan kematian Ling Jun adalah ulah dari Lord Qin. Jadinya dengan begitu Tianan meminta tetua situ agar tidaklah ikut campur karena dialah yang akan mencari tahu kebenarannya. Dan setelah itu, cerita pun bersambung.